Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tano dalam tayangan Kita Ini Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam judul kabar baik pagi ini adalah bagian kedua dari Airo, ya. Tetapi dalam isi domba yang hilang diangkat di bahu, ya. Nah, kita sudah mendengar bahwa di dalam Yohanes 15, ya, kita tidak lagi takut dengan ayat Yohanes 15 ayat yang kedua, yaitu kalau nggak berbuah dipotong. Bukan dipotong, ya, tetapi airo, diangkat, ya, bukan dibuang, ya, karena kalau dipotong, dibuang, dibakar ke api. Dan kita sudah dengar bahwa orang yang ranting itu adalah kita, yaitu umat Tuhan, karena kita ditebus, ditaruh di dalam pokok, yaitu Yesus, ranting buah anggur. Dan kalau sudah diangkat, ya dibersihkan supaya berbuah. Yang nggak jatuh, ya berbuah, dibersihkan juga, ya, sampai daun itu menjadi lembab, menjadi cukup kelembaban, dan bisa berbuah yang lebih lebat, ya, dibersihkan dengan air, yaitu firman. Itu sudah mendengar seperti itu, ya. Dan selanjutnya kita akan melihat, ya, kita akan pastikan, ya, bagaimana Tuhan itu bukan hanya seperti pengusaha kebun anggur itu, ya, kebun anggur yang tanaman rambat yang buahnya menggantung itu, tapi juga dikatakan dia adalah gembala yang baik, ya. Yesus memandang manusia seperti kawanan dombanya, ya. Domba itu yang sakit bukannya digetokin, bukan, tetapi kalau kita baca dalam Mazmur 23, enggak, diurapi, ya, disembuhkan. Kita juga datang pada Yesus untuk ditemukan, disembuhkan, ya, dan dipelihara, ya. Kita makan firman kasih karunia, kita dipelihara supaya selalu sehat, ya. Jadi domba yang hilang, mungkin dia jatuh, dia tersesat, dia salah jalan, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, jadi aku, bukannya Tuhan yang giring ke sana ke lembah kekelaman, bukan. Bisa aja domba itu salah jalan karena sekalipun aku, ya, tadinya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku. Tetapi waktu salah jalan, sekalipun aku sendiri jalan ke lembah kekelaman, aku tidak takut, ya, sebab tongkat Tuhan, gada Tuhan bukan buat memukul kita, tetapi untuk membawa kita kembali, ya. Kalau ditemukan, dikatakan ditaruh di atas bahunya, diangkat, ya. Mungkin jatuh ke comberan, ke lubang atau ke jurang, ditemukan, diangkat, ditaruh di atas bahunya yang kuat, diangkat tinggi, saudara. Ya, jadi saudara harus paham, ya, bukan sekali lagi kita suka akan kejatuhan, akan kesalahan atau kegagalan, tidak, ya. Tetapi semua orang dapat gagal, dapat jatuh. Tetapi dengan pemahaman bahwa kita itu diangkat, bahwa kita itu dibersihkan, ya, bukan dipukulin, kan kamu kotor, digebukin, bukan, ya, tetapi dibersihkan. Pemahaman itu membuat kita mengenal bahwa itulah kasih Bapa. Dan kita grateful, kita penuh dengan syukur, kita hidup nggak mau lagi. Kenapa? Karena Tuhan akan menuntun kita, ya, memelihara kita. Coba kita baca dalam Lukas 15 ayat 4, dalam bagian ini sudah boleh catat, Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor, ya, di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor, ya, di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Tanya, ya. Jadi pertanyaan retoris, ya. Saya sering lihat di Alkitab itu pertanyaan retoris. Karena Tuhan mau menegaskan, ya. Kalau hilang satu, ditinggalin loh yang 99, cari yang satu. Nah, seperti itulah karakter gembala yang benar. Gembala yang baik, bukan gembala upahan, gembala pemilik, ya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, ya. Jadi bukannya dimarahin, tetapi dia bersukacita ketika
dia menemukan kita, atau domba itu merelakan dirinya untuk diangkat, bukan kabur lagi, bukan, tapi merelakan dirinya untuk diangkat. Ya, mendengar kata bahwa Tuhan itu baik, merangkul, memeluk, mencium, ya, dan memberikan bukan penghukuman, sebaliknya kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ajaib itu kasih Tuhan. Ya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacita bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Jadi bagaimana yang kita harus lihat bahwa Tuhan menemukan. Ya. Nah, kita lihat tadi ya. Jadi perumpamaan ini Tuhan sampaikan dari 3 seri perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Itu mempunyai konteks kesamaan ya, peristiwa. Peristiwanya Yesus sedang makan dengan para pemungut cukai, ya, pemungut cukai, gambaran orang berdosa pada zaman Yesus, laki-laki yang berdosa, ya, parah deh, ya, pemungut cukai, orang-orang yang berpihak kepada penjajah dan memeras bangsanya sendiri. Itu terhina sekali itu orang, ya, dan dibilang orang berdosa. Orang berdosa seringkali merupakan gambaran para pelacur, perempuan yang melacurkan diri. Ya, itu wah, itu udah hina banget deh. Udah dosa yang paling gelap, paling kelam. Ya, tetapi Yesus makan, berbincang-bincang, duduk bersama. Dan orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi menegur muridnya, nggak berani langsung Yesus. Ya, masa guru mau makan sama orang berdosa? Ya, mereka nggak kenal kasih Allah. Mereka penuh dengan hukum Taurat yang mereka juga tidak sanggup. Ya, dan Tuhan memberikan perumpamaan ini. Bagaimana Tuhan mengatakan bahwa yang jatuh itu bukannya dibebesin di apa ya? Sekalian dihabisin, bukan? Atau dihukum, atau dihinjak, atau dimasukin sekalian ke lubang penghukuman. Enggak. Tapi Tuhan Yesus datang mengangkat. Ya, duduk makan, memberitakan kabar baik. Seperti saudara sekarang saya, ya, mendengar kabar baik, mendengar kasih Allah, ya, yang begitu besar, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa kita percaya, kita bilang Tuhan, amin Tuhan, saya percaya, saya menerima, meroleh hidup yang kekal, zoe aionos, ya, hidup yang kekal selama-lama, hidup Yesus yang berikan. Sudah lihat, itulah kasih Allah. Ya, bagaimana 99 itu gambaran apa? Ahli Taurat, orang Farisi yang nggak perlu Yesus, yang nggak perlu keselamatan. Ya, jadi kita Pak harus bikin dosa? Enggak. Ya, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang butuh juru selamat. Tetapi ada orang-orang yang menentang dan benar-benar nggak mau ketika berita itu disampaikan. Ya, saudara mendengar, bahkan orang Kristen, ya, ditakut-takutin. Ya, saya ingat ketika salah seorang keponakan saya mendengar suatu khotbah di gereja, dan dia mendengar gini, pendeta yang berkhotbah di mimbar berkata bahwa, saudara, kalau hidup saudara nggak benar, saya aja belum tentu diselamatkan, saya aja belum tentu selamat. Dan ketika itu, ya, adik saya, mamahnya, ya, bercerita pada saya. Nah, anaknya itu berkata kepada mamahnya, Mah, dia aja di mimbar yang ring 1 belum tentu selamat. Bagaimana aku yang ring 7, yang jauh di belakang? Ya, bagi dia itu bukan kabar baik, itu penghukuman. Ya, bukan orang iman yang sudah tinggal sedikit, mungkin cuma sebiji sesawi rontok udah. Ya, itu bukan kabar baik. Tetapi kabar baiknya bahwa Tuhan meninggalkan orang-orang yang nggak butuh keselamatan, juru selamat, kepada orang-orang yang perlu. Orang berdosa, ahli Taurat, pemungut cukai, dan orang-orang berdosa yang udah dibuang, yang sudah nggak boleh mungkin masuk ke bait Allah untuk berdoa, untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, dan Tuhan mengangkat seperti domba di atas bahunya. Coba kita lihat di dalam Ulangan 33 ayat 12. Ya.
tentang Benyamin. Ya, saudara siapa Benyamin? Benyamin saudara daripada Yusuf, ya, satu ibu, yaitu Rahel, ya. Ibunya adalah kasih karunia, ya. Kita satu ibu dengan Yesus, ya. Kita saudara Yesus. Yesus katakan kamu saudara. Ya, kita hubungannya itu saudara, brothers. Bahkan sampai segitu dekat. Ya, kenapa? Karena Yusuf itu gambaran Yesus yang menyelamatkan bangsanya. Ya, dan Benyamin itu gereja Tuhan gambarannya. Ia berkata kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Kita itu kekasih Tuhan. Kita itu beloved, kita itu dicintai, yang diam, ya, seperti ranting kepada pokok anggur yang melekat, yang diam di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, firman Tuhan katakan. Syaratnya apa? Percaya. Ketika menerima dan percaya, ya. Jadi saya ulang-ulang itu syaratnya supaya saudara paham, bukannya lakukan ini, lakukan itu, tidak lakukan ini, tidak lakukan ini, bukan. Ya, sekalipun saya tidak menentang hal-hal yang baik. Kita melakukan semua baik yang baik bukan karena untuk kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Ya, dan dikatakan Tuhan melindungi dia setiap waktu, ya, dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Nah, bahasa Inggrisnya lebih jelas, ya, diam di lereng gunungnya maksudnya apa? Ya, Lord, kita ini Tuhan mengasihi, Tuhan loves, dan kita rest between His shoulders. Ya, jadi ketika domba itu hilang, ditemukan, diangkat, ditaruh di atas bahunya. Sudah bayangkan, ya, Yesus itu maha besar, maha tinggi, maha mulia. Kita diangkat tinggi di atas matahari, kita diangkat di atas semesta. Ya, tinggi, ya, dan kita rest, diam, rest, tenang. Jangan seolah-olah wah ngerasa mesti membuat sesuatu, ya, tapi rest. Tuhan, saya terima. Saya terima semua supply-Mu. Saya terima semua supply berkat-Mu. Apa? Cuman berkat doang. Ini Injil kemakmuran nih, ya kan, sesat nih. Bukan, saudara. Nggak ada Injil kemakmuran. Yang ada Injil kasih karunia. Yang di dalamnya ada kemakmuran, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan keluarga. Semua janji-janji Tuhan soal kita. Di dalam kasih karunia Yesus. Ya. Dan kita juga menerima suplai apa? Suplai karakternya, kasihnya, kebenarannya, kebaikannya. Suatu jaminan. Ya, kalau saya punya anak, saya berikan dia Yesus yang tidak menghukum, Yesus yang telah bayar lunas dosa-dosanya, kesalahannya. Bukan dia berteriak ini, "Ore, saya bikin dosa." Enggak. Dia secure, dia akan rasa damai, sejahtera, aman, dan dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Allah mengerjakan di dalam dia, melalui dia, di dalam dia, melalui dia, di dalam dia, melalui dia. Baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaan Tuhan, pasti Tuhan yang terbaik berikan kepada dia. Ya, jadi dicari, ditemukan, bukan kamu nakal, ya. Kenapa kamu kabur? Kamu hilang, kamu begini. Digebukin, dipukulin, bahkan disembelih mungkin, dipatahin kakinya. Kan kita sering dengar, ya. Sama seperti perumpamaan ranting anggur, ya. Dipotong. Kalau nggak berbuat, ditebang. Jadi perjanjian lama mungkin seperti itu, ya. Makanya Yohanes Pembaptis katakan kalau nggak berbuah dipotong, ditebang. Ya, gimana berbuah dong? Percaya kepada kata Yesus. Ayo, datang, mari yang lu tidak berbandat, datang kepadaku. Aku memberikan kepada kamu rest. Belajar kepadaku, aku memberikan kamu rest. Dan pasti berbuah. Tetapi kalau diancam, dipotong, tidak berbuah, yang ada mati. Kalau domba dia bilang, kalau gitu gini ya, kamu nakal, sering nakal ya, kamu saya patahin kaki kamu. Trak, dia jadi lumpuh. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak bisa kabur. Dan kita pikir Tuhan seperti itu. Ya, kita dibangkrutin supaya kita nggak jadi jahat. Ya, kita dikasih penyakit supaya kita nggak berbuat yang buruk. Padahal hatinya penuh belulang, tulang belulang, penuh dengan belatung. Apa artinya? Tuhan melihat luar dalam, nggak ada urusannya. Ya, saudara, salah paham. Jadi
Malahan kalau mau berbuah, malah diangkat. Terus dia merasa, Tuhan, grateful. Terus disiram, dibersihkan. Tuhan, betapa indahnya seperti anak yang hilang. Dia sudah makan di rumah kandang babi dan gak boleh makan makanan babi. Ya, dia pulang begitu segar. Dia dipestain, dia diberikan pakaian yang bagus, diberikan cincin, diberikan sepatu, dipulihkan. Dia grateful, dia mengucap syukur. Dan itulah berita yang harus kita dengar. Dan memang Tuhan mengasihi kita seperti itu. Itulah Bapa. Dia menemukan, dia mengangkat kita. Ya, dia bahkan mengadakan pesta buat kita. Hai, malaikat-malaikat, ayo bergembira dengan aku. Bukan malaikat-malaikatnya doang yang bergembira. Ya, Bapa juga bergembira. Sama dalam kehidupan kita. Ya, jadi sama ya ketika kita mendengar bagaimana Tuhan berikan perumpamaan di dalam Alkitab tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria itu siapa? Yesus. Ya, dia dianggap ditolak oleh bangsanya. Orang Samaria juga sama. Tetapi bagaimana orang yang dirampok habis-habisan? Yaitu kita di dunia ini dirampok habis-habisan, dipukuli, hampir setengah mati. Ya, tetapi bagaimana Yesus datang membalut luka-lukanya. Ya, menyiramnya dengan minyak, disembuhkan oleh Roh Kudus, diurapi, ya, dinaikkan, diangkat sekali lagi di atas keledai. Ya, Tuhan Yesus tukar posisi dengan kita. Yang harusnya naik keledai adalah Tuhan Yesus. Dia raja segala raja. Tetapi dia turun dan dia angkat orang yang sakit itu, yaitu kita. Ya, dibawa ke penginapan, dirawat, ya, dan dikasih uang penginapan untuk biayanya, ya. Dan dia bilang dalam 2 hari dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dia turun di awan-awan yang permai, mengangkat kita, ya. Dan kalau ada yang kurang diganti. Tuhan jaminkan bahwa kita ini terjamin sekali, ya, terpelihara. Karena itu kita harus makin menyadari. Ya, kalau Tuhan bilang ini, sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus, kita katakan amin, Tuhan, saya terima. Tuh, sekarang terjadi pertukaran di kayu salib. Kesengsaraan kamu, kutuk kamu, penderitaan kamu, penyakit kamu, ya, ditimpakan kepada Yesus. Dan kebenaran Yesus, semua yang baik dari Yesus, ya, kebenarannya dikasih kepada kita. Ya. Yesaya 53 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, jadi saudara lihat pertukarannya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kita disembuhkan karena Tuhan sudah bayar di kayu salib. Ya. Selanjutnya dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Jadi nggak ada yang bilang kita ini baik. Di mata Tuhan semuanya sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita, kesalahan kita, kenapa kita nggak dihukum ya Tuhan? Saya udah menyimpang, udah salah jalan, udah gagal, udah begini, kenapa nggak dihukum? Ya, karena apa? Penghukuman kita sudah ditimpakan kepada Yesus. Kita tinggal diangkat. Ya, banyak orang Kristen percaya sebaliknya. Wah, enak aja tuh mengajarkan orang nanti bikin dosa lagi. Nanti orang senang-senang bikin dosa, suka-suka. Oh, itu kebohongan dari jurang neraka, saudara. Ya, siapa bilang seperti itu? Ketika orang dibersihkan, orang diciptakan baru, seperti saya katakan tadi, ya, orang itu mempunyai nature yang baru. Babi sudah menjadi raja wali. Raja wali nature-nya nggak suka main sampah. Kita dari ulat jadikan kupu-kupu, ya, mengalami metamorfosa, diubahkan oleh Tuhan. Dan kupu-kupu nggak suka main sampahan. Bisa kupu-kupu jatuh ke sampahan, tapi dia nggak jadi ulat lagi, dia terbang lagi menjadi kupu-kupu, tetap menjadi kupu-kupu. Seperti itu, ya. Jadi kita ini dikembalikan oleh Roh Kudus kepada gembala, ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24-25 sama, ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya. Bahasa Inggrisnya bilang free to live, ya.
the right way, ya, bebas untuk melakukan jalan yang benar. Ya. Jadi jangan salah, ya. Orang pikir suka-suka, bukan, ya. Tetapi kita tuh punya kemerdekaan. Karena orang yang berbuat dosa, orang yang hidup di dalam perzinahan atau misalnya narkoba atau misalnya kehidupan-kehidupan dugem atau hal-hal yang buruk, dia itu terikat. Ya, dia itu nggak merdeka. Walaupun hidupnya sudah hancur, hidupnya sudah rusak misalnya dengan narkoba atau judi, dia tetap berjudi, dia tetap narkoba. Kenapa? Karena terikat. Ya, kita dimerdekakan. Ya, sama ya, sebab dahulu kamu sesat, ya, seperti domba, tapi sekarang telah kembali, ya. But are now return unto, ya, kepada gembala pemelihara jiwa kita. Bukan kita yang balik, bahkan Roh Kudus yang bawa kita, ya. Sekarang kita ini dibawa balik oleh Roh Kudus. Ya, karena itu kalau kita mendengar kabar baik pagi hari ini, saudara merasa terhukum, terdakwa, ya, hidupnya mungkin saudara salah dengar, ya, bahwa saudara dihukum, saudara di ini kan, oh itu karena dosa, kamu cancer, kamu karena dosa masa lalu. Saudara hari ini saudara dengar kabar baik, Tuhan Yesus menanggung cancer saudara, penyakit saudara, ya, kelemahan saudara. Dia memberikan kepada saudara kabar baik. Saudara berikan, relakan diri saudara untuk diangkat, gitu aja. Ya, oleh Roh Kudus sekarang saudara mendengar kabar baik. Saudara berikan diri saudara, amin Tuhan, saya terima bahwa yang sakit itu disembuhkan. Ya, bukankah firman Tuhan katakan bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Bukan orang yang benar yang memerlukan tabib. Kok benar sama sehat sama, Pak? Ya, karena firman Tuhan kata, aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan tetapi orang berdosa, supaya mereka metanoia, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada kasih karunia. Itu arti bertobat, metanoia. Change our mind, kembali kepada kasih karunia Kristus. Bukan kembali kepada hukum Taurat, penghukuman, ancaman. Itu kabar baik buat kita. Ya. Jadi kita lihat ya, dikembalikan oleh Roh Kudus kepada gembala, ya, dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita itu diselamatkan di dalam tangan Tuhan, di dalam tangan Bapa, dimeterai Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Ya, jadi bukan saudara bilang, oh ini ayat ini enggak dihukum begini. Saudara jangan berdasarkan dengan ayat-ayat yang bias, yang tidak pasti. Ya, saudara harus lihat kepastian daripada kasih Allah. Ya, dan saudara nggak perlu takut. Kalau saudara belum mengerti, saudara tetap lihat Yesus. Saudara tetap lihat karya Yesus yang sempurna. Ya, bahwa bukan, ya, orang yang sehat atau orang yang benar yang memerlukan tabib. Jadi ketika orang datang kepada Yesus, dia tidak butuh Yesus. Dan dia menghina Yesus yang sedang memeluk, merangkul orang-orang yang membutuhkan dia. Yang digambarkan dengan domba yang hilang. Betapa senangnya itu domba yang tadinya hilang, ketakutan, dia kedinginan, kena hujan, yang hidupnya merana, ya, yang begitu ketakutan akan pemangsa, tiba-tiba berjumpa dengan gembalanya yang mengangkat dia dan tertawa, gembira, ya, senang, ya, mengangkat dia tinggi. Saudara, ya, pastikan hidup saudara bahwa saudara adalah orang yang diangkat, ya, orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Bukan karena saudara baik, saudara mau menerima kabar baik ini yang sudah dengar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar Tuhan dalam seri Airo diangkat, ya, bahwa sekalipun ranting anggur jatuh ke tanah dan kotor, Tuhan bukan memotongnya, tapi Tuhan mengangkat, membersihkannya dengan firman. Kami sudah mendengar sekalipun orang jatuh, ya, terkapar mungkin, hilang seperti domba yang tersesat, ya, tapi ketika dia berseru, Yesus tolong, Yesus gembala yang melihat segala sesuatu, ya, yang memandang segala sesuatu di dunia ini, dan dia datang dan mengangkat, bergembira, bahkan membuat pesta, bersukacita. Bukan hanya surga bergembira, tapi Bapa bersukacita. Yesus bergembira buat kami, dan kami hidup sekarang ini
Merdeka di jalanmu, karena kamu diberikan Roh Kudus. Merdeka di jalan-jalan yang benar. Penuh sukacita, tidak terikat oleh dosa, tidak terikat oleh kebiasaan buruk, tidak terikat oleh sakit penyakit, tidak terikat oleh kutuk, wabah, semua yang buruk. Tapi menerima semua suplai dari Tuhan yang adalah hidup yang luar biasa, hidup yang berkelimpahan, hidup yang adalah hidup Kristus. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.